Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dengan stambul 19030431. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya, yaitu sistem penentu keputusan dengan metode SAL berbasis web. Di sini permasalahan yang saya ambil ialah seorang dosen mencari 3 orang mahasiswa untuk dijadikan asisten dosen untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Oleh karena itu, dia membuka pendaftaran terhadap mahasiswa dan juga melakukan tes terhadap calon asisten dosen tersebut. Tes yang dilakukan adalah HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Dosen lebih memprioritaskan kepada mahasiswa yang menguasai bahasa JavaScript. Di sini artinya JavaScript memiliki bobot tertinggi. Terdapat 20 mahasiswa yang mendaftar dan melakukan tes. Di sini metode yang saya gunakan adalah Simple Adaptive Vecting atau SAV. Untuk alternatif, di sini saya menyediakan 20 alternatif, termasuk dengan diri saya sendiri. Untuk kriteria yaitu hasil tes-tes yang akan diujikan seperti HTML, JavaScript, PHP, dan CSS. Untuk kriteria setiap bobot yang dimana itu HTML 25%, JavaScript yang tertinggi itu 30%, PHP 20%, dan CSS juga 25%. Di sini cara kerja sistem yaitu admin sebagai aktor pertama-tama akan login. Kemudian admin bisa mengakses data mahasiswa yang dimana dia bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus. Kemudian juga dia bisa menambahkan hasil tes, dia juga bisa mengubah bobot, dan bisa melihat hasil akhir dari ranking setiap kriteria. Setelah bisa mengakses semuanya, admin bisa untuk logout. Di sini hal yang digunakan dalam pembuatan web itu saya menggunakan framework Bootstrap dengan database-nya yaitu MySQL dengan bantuan icon dari Font Awesome. Nah, ini adalah dari database yang saya buat untuk aplikasi SPK saya. Yang pertama itu adalah tabel admin yang dimana berisi ID admin, nama, username, dan password. Nanti username dan password ini akan bisa diakses oleh dari form login ini. Kemudian alternatif. Di sini alternatif, saya sudah menyediakan 20 alternatif ini dengan fieldnya yaitu nama, stambul, jurusan, alamat, dan nomor telepon. Kemudian untuk tabel bobot, di sini saya telah memiliki ID bobot yang memiliki field dari ID bobot. W1 itu untuk kriteria HTML, W2 untuk kriteria CSS, W3 untuk kriteria dari JavaScript, dan W4 untuk kriteria dari PHP. Di sini, kemudian di sini tabel nilai. Di sini tabel nilai di sini adalah hasil dari ujian setiap kriteria. C1 itu untuk dari HTML, C2 dari hasil dari CSS, C3 hasil dari JavaScript, C4 hasil dari PHP, dan kemudian skor ini adalah hasil dari perhitungan metode SAV yang akan dilakukan oleh PHP dan akan dihasilkan skornya seperti ini. Kemudian saya akan masuk di aplikasi ya. Pertama di sini saya sebagai admin akan mengakses form ini dengan pertama ini yaitu form login, dimana username saya seperti tadi yaitu username Dani, yang password Dani, dan ini password juga Dani. Ini saya login. Nah, di sini akan masuk di halaman home pertama dari sistem pendukung keputusan saya. Di sini saya memberi judul aplikasi sederhana sistem pendukung keputusan dengan metode SAV, perankingan hasil tes ujian mahasiswa untuk pemilihan asisten dosen dengan mata kuliah web pemrograman. Di sini saya menginstruksikan cara penginputan. Pertama itu masukkan data mahasiswa dengan cara menambahkan data dan pada tombol data. Yang kedua, masukkan nilai mahasiswa
dengan yang sesuai nilai yang dihasilkan tes ujian yang sudah dilakukan. Yang ketiga, masukkan bobot pada setiap nilai sesuai dengan prioritas dari kriteria atau sesuai dari persenannya. Yang terakhir, perbarui hasil ranking. Setelah data terisi, perbarui hasil ranking untuk mendapatkan hasil. Yang pertama itu kita masuk ke data mahasiswa. Pertama-tama di sini saya akan menambahkan satu mahasiswa. Ini merupakan tombol untuk input sebuah data mahasiswa. Di sini saya akan memasukkan namanya yaitu Budi dengan stambuk 1903.03.04.100 dengan jurusan yaitu kita saja sistem informasi. Dengan alamat Jalan Pahlawan, dengan nomor telepon mana saja. Setelah data semua terisi, kemudian mengklik tombol simpan yang akan nanti muncul di bawah, yaitu di sini dengan data yang sudah terinput tadi, yaitu Budi, informasi, Jalan Pahlawan, dan nomor telepon. Kemudian dari hasil ini kita bisa mengeditnya seperti ini, seperti namanya Budi ini kita mungkin bisa tambah namanya seperti Budi Irawan, atau kita bisa mengubah dari stambuknya, atau bisa mengubah jalannya, dan kemudian bisa menyimpannya, dan hasilnya dari field Budi ini bisa terubah. Kemudian kita juga bisa menghapus kriteria mahasiswanya, seperti saya menghapuskan ini Muhammad Ramdhani, saya akan hapus. Di sini akan muncul pop up, kita klik OK, dan kriteria dari Muhammad Ramdhani sudah terhapus. Kemudian kita lanjut daripada penilaian. Di sini saya sudah mengisi hasil-hasil dari HTML tes yang sudah dilakukan, kecuali Budi Irawan, karena Budi Irawan kita baru tambahkan. Di sini pertama kita mengisi untuk bagian Budi Irawan, yaitu tes HTML kita anggap merata di bagian 98. Budi Irawan dengan CSS juga kita tekan 97. Untuk dari JavaScript juga 96, dan untuk PHP juga 95. Kita mulai simpan dan akan muncul nilai pesan perbarui. Selanjutnya kita akan masuk ke bobot. Di sini bobot ini saya sudah isi, tapi kita bisa bukunya kembali seperti bobot ini, seperti 0,20 atau 0,25 seperti yang saya sudah jelaskan di presentasi tadi saya. JavaScript juga 0,25, CSS maksudnya CSS JavaScript ini 0,30 atau 0,3, PHP 0,20 atau 0,2. Kemudian setelah itu kita klik ubah dan hasil akan terubah. Kemudian kita masuk ke ranking. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian halaman rankingan. Di sini akan muncul pesan ranking perlu diperbarui karena kita baru saja menambahkan Budi Irawan beserta nilainya dan juga bobotnya. Di sini akan muncul pesannya dan kita akan mulai untuk memperbarui hasilnya. Kita klik mulai. Nah, setelah itu akan muncul hasil Budi Irawan dengan stambuk 19.03.04.100 dan dengan skornya 098. Di sini permasalahan yang dibilang sini, dosen mencari 3 orang. Berarti 3 orang di sini dengan nilai tertinggi, yaitu Budi Irawan dengan skor 0,984, Indah Putri Utama 0,925, dan Glenn Christensen dengan
poin 0,903. Dan kemudian begitu juga hasil yang lain, teman-teman yang lain bisa diurutkan berdasarkan skor. Nah, setelah admin telah mengakses dari data mahasiswa dan juga ada penilaian, kemudian juga bobot, dan bisa mengenal hasil ranking dan mengambil kesimpulan dari hasil rankingnya, kemudian admin bisa untuk logout dari halaman ini dengan mengklik tombol yang ada di sudut sini. Nah, maka akan masuk di halaman logout. Itulah hasil dari presentasi dan uji coba aplikasi SPK saya. Saya Muhammad Ramdhani. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.